Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Education Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tata nama senyawa. Saat ini telah ditemukan jutaan senyawa kimia, baik senyawa kimia alami maupun sintetis atau buatan. Ada dua jenis penamaan, yaitu penamaan berdasarkan satu, International Union of Pure and Applied Chemistry atau IUPAC, dan yang kedua trivial atau nama dagang. Senyawa yang ditemukan di dunia sangat banyak jumlahnya. Senyawa tersebut terdiri atas senyawa anorganik dan organik. 1. Tata nama senyawa anorganik. Senyawa anorganik adalah senyawa yang asal maupun terbentuknya tidak berhubungan dengan makhluk hidup. Ada 3 jenis tata nama senyawa anorganik, yaitu 1. Tata nama senyawa biner. Yang kedua, tata nama senyawa poliatom. Yang ketiga, tata nama senyawa asam basa. A. Tata nama senyawa biner. Senyawa biner adalah senyawa yang terdiri dari 2 atom yang berbeda. Untuk atom-atom non-logam, pemberian nama dilakukan berdasarkan urutan non-logam sebagai berikut. Contohnya B sampai dengan F. Kemudian pada atom kedua, akhirannya diganti dengan kata ida. Sebagai contoh, penamaan senyawa HBr. H di sini merupakan lambang dari atom hidrogen, sedangkan Br merupakan lambang dari atom bromo. Akhiran O pada bromo kita ganti dengan kata ida, sehingga senyawa HBr penamaannya menjadi hidrogen bromida. Namun, jika salah satu atom pada senyawa tersebut jumlahnya lebih dari 1, maka ditambahkan angka indeks dalam bahasa Yunani. Berikut angka indeks dalam bahasa Yunani dari 1 sampai 10. Lalu, digunakan rumus atom pertama plus angka indeks plus atom kedua plus ida. Sebagai contoh, penamaan senyawa CO2. C di sini merupakan lambang dari atom karbon, sedangkan O merupakan lambang dari atom oksigen. Akhiran igen kita ganti dengan kata ida. Lalu angka 2 di sini merupakan angka indeks, yang berarti di dalam bahasa Yunani. Sehingga untuk penamaan senyawa CO2 adalah karbon di catatan. Awalan mono tidak berlaku pada atom yang bersenyawa atau atom pertama. Berikut adalah contoh nama senyawa biner dari atom non-logam dan non-logam. Ada CO atau karbon monoksida, ada CO2 atau tadi karbon dioksida, ada N2O3 atau dinitrogen trioksida, lalu ada N2O5 atau dinitrogen pentaoksida.
Selanjutnya, tata nama senyawa biner dari atom logam dan non-logam. Untuk penamaannya, nama atom logam disebut terlebih dahulu, diikuti dengan nama atom non-logam dan akhirannya diganti dengan kata ida. Sebagai contoh, ada senyawa KCl. K merupakan atom logam dan lambang dari atom kalium. Sedangkan Cl merupakan atom non-logam dan lambang dari atom klorida, sehingga namanya adalah kalium klorida. Seperti itu. Lalu ada lagi contoh kedua, MgO. Mg merupakan lambang dari atom magnesium yang merupakan atom logam, sedangkan O lambang dari atom oksigen yang merupakan atom non-logam, sehingga penamaannya adalah magnesium oksida. Namun, jika terdapat lebih dari satu atom logam dalam senyawa, maka untuk membedakannya muatan ion logam harus dituliskan menggunakan angka Romawi. Di sini berlaku rumus atom logam plus angka Romawi plus atom non-logam dengan tambah akhiran ida. Sebagai contoh, untuk penamaan senyawa FeS dan senyawa Fe2S3. Pertama-tama untuk senyawa FeS, kita buat dulu reaksi ionisasinya. FeS, reaksi ionisasinya akan menjadi Fe2+ ditambah S2-. Fe di sini merupakan atom logam dari atom besi ya. Sedangkan S dia merupakan atom non logam. S itu lambang dari atom sulfur. Nah, sedangkan 2+ di sini itu merupakan muatan ion logam dari Fe. Maka untuk penamaan senyawa FeS adalah besi 2 sulfida. Nah, contoh selanjutnya untuk yang Fe2S3. Mula-mula kita buat reaksi ionisasinya. Fe2S3 itu akan menjadi 2 Fe3+ ditambah 3S2-. Fe tadi merupakan lambang dari atom besi yang merupakan atom logam, sedangkan S lambang dari atom sulfur yang merupakan atom non-logam. Nah, di sini muatan ion logamnya adalah 3+ ya. Maka nama dari senyawa Fe2S3 merupakan atau adalah besi 3 sulfida. Selanjutnya B. Tata nama senyawa poliatom. Ion-ion poliatom adalah ion-ion yang tersusun oleh lebih dari satu jenis atom. Berikut adalah tabel ion-ion poliatom. Lalu untuk rumusnya adalah ion positif plus ion negatif. Ya. Sebagai contoh adalah senyawa C. Ya, ada sebuah reaksi Ca2+ ditambah 2ClO- itu dia akan menjadi Ca
ClO2. Nah, di sini atom Ca ya, Ca lambang dari kalsium. Sedangkan ClO- dia merupakan ion dari hipoklorit ya. Maka penamaannya senyawa CaClO2 adalah kalsium hipoklorit. Nah, perlu diperhatikan bahwa angka 2 di senyawa CaClO2 itu tidak mempengaruhi dalam penamaan senyawa. Seperti itu. C. Tata nama senyawa asam dan basa. Pertama-tama kita bahas yang asam. Rumusnya adalah ion positif atau kation ditambah ion negatif atau anion. Nah, di sini pada asam ion positif atau kationnya itu adalah H. Sebagai contoh HCl. H ya. H di sini dia adalah ion positif. Dan penamaannya H itu dinamakan asam. Sedangkan anionnya contoh Cl itu dinamakan klorida. Contoh yang kedua ada H2SO4. Berarti penamaannya adalah H itu sebagai asam, SO4 itu dinamakan sulfat. Jadi H2SO4 adalah asam sulfat. Selanjutnya basa. Rumusnya hampir sama, yaitu ion positif atau kation plus ion negatif atau anion. Di dalam basa, ion negatif atau anion itu adalah ion OH ya. Sebagai contoh NaOH. Na itu adalah ion positif atau kation dan OH dia adalah ion negatif atau anion. Contoh NaOH berarti natrium hidroksida dan KOH yaitu kalium hidroksida. Sekian video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.